Mari kita mulai masuk ke case-case yang lebih ada di dalam kehidupan remaja. Mungkin Bung Vino ada salah satu case-nya. Oh ya, kita sempat dapat sebuah pertanyaan nih dari sobat kita di Instagram kita ya. Dia bertanya nih. Instagramnya apaan dong? Oh ya, Instagram itu @united1body. Ya. Di sini ada nggak di sini? Ada di sini ada. Bisa lo ngedit. Kalau nggak ada, sekali potong. Nih, dia bertanya gini Mas. Gimana cara membuka hati kita terhadap Roh Kudus agar kita bisa peka dan ditolong? Gini, balik lagi tadi ke apa ya? Yang tadi ayat Alkitabnya tuh jadi saya lupa. Roma. Di Roma tadi kan? Oh, Roma 10 ya, Pak? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang pertanyaannya kita coba persempit gitu kan. Bicara mengenai kita membuka hati. Saya mau nanya balik akhirnya, emang selama ini hati lu tertutup? Mungkin sih dia belum merasakan Roh Kudus ini. Nah, sekarang konteksnya gini. Waktu kita baru Paskahan ya, Iya. mau menuju ke apa namanya? Nakal. Bukan kenaikan Tuhan Yesus kan. Terus nanti ada Pentakosta, turun dicurahkan Roh Kudus. Pertanyaan gua, Yesus ngasih Roh Kudus itu baru sekarang atau udah lama sih? Sudah lama sekali. Nah, akhirnya kita bertanya lagi gua sama kalian. Udah selama 2000 tahun ini lu gak ngerasain Roh Kudus di sekitar lu? Nah, bagi Anda yang bertanya, apakah Anda merasakan Roh Kudus saat ini? Itu pertanyaannya kan gini. Makanya yuk kita balik lagi nih ke konteksnya pertanyaannya. Membuka hidup kita terhadap apa ya, Roh Kudus. Mau seperti apa yang mau Anda rasakan dengan adanya Roh Kudus tadi? Tiba-tiba katakanlah lu gak bisa sesuatu, gak bisa fisika, tiba-tiba di Roh Kudus bisa fisika gitu. Lu tiba-tiba kurang ganteng, tiba-tiba di Roh Kudus jadi ganteng gitu. Enggak kali. Roh Kudus itu membimbing kita kepada sesuatu yang benar, sesuatu. Makanya kan waktu Yesus naik ke surga, sebelumnya dia bilang, Bapa akan memberikan atau akan memberikan penolong yang lain. Jadi case-nya Yesus sama Roh Kudus itu sama-sama penolong, kan penolong yang lain. Mungkin orangnya belum merasa itu tadi Mas. Akhirnya bicara tadi di kita tadi bahwa sudah seberapa besar kita mendengarkan firman-firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kayak trigger loh. Jadi sekarang tanya sama kalian, kalian udah berapa lama jadi orang Kristen? Dari kecil tadi kan? Dari kecil. Dari lahir. Pertanyaan saya, berapa ayat yang kalian ingat dari kitab suci? Berapa? Dari kalian sudah sering ke gereja, berapa lamanya? Dua. Ya, berapa lama? Dua. 7, 8? Enggak lah, gue cuma di lantai 3 ya. Dua. Oke. Sama gaya latihan. Tapi, lu sadari apa enggak? Begitu lu dalam kesulitan, muncul ayat-ayat yang udah lama tiba-tiba muncul, wah ini ayatnya ada di sini, ini ayatnya ada di sini, iya bang? Iya. Nah, menurut gua alam bawah sadar kita itu kayak sudah ada yang membentuk. Nah itu siapa? Kalau bukan Roh Kudus di situ. Kalau misalnya bukan Roh Kudus, enggak kita nggak ngerti, enggak. Kalau iman kita tidak ada Roh Kudus nggak ada, muncul itu ayat Alkitab, nggak mungkin kali yang muncul di ayat yang lain. Itu yang kitab itu yang dukun yang muncul itu kali yang lu harus ke gunung gede ambil pesugihan, lu harus gini. Yang bakalnya muncul gitu karena emang nggak ada Roh Kudusnya bos. Iya. Betul nggak? Betul. Karena iman kita terhadap Roh Kudus itu ada, sehingga begitu itu Roh Kudus akan cuning cetek. Iya. Automatically. Jadi kembali ke pertanyaannya, gimana cara kita membuka? Ya ayo kita belajar banyak tentang Tuhan, banyak mendengar tentang firman Tuhan, baca yang kita sekarang lagi lakukan. Meskipun terbata-bata, tapi tetap dilakukan kan? Iya. Nggak apa-apa. Terus saya juga merasa bersyukur meskipun baru sampai ngesein kitab Yosua. Ternyata banyak yang belum saya pelajari nih bos gitu kan. Itu juga wah, keren nih gitu loh. Dan akhirnya Tuhan itu iman yang dibawa oleh Musa, yang dibawa oleh Abraham. Itu kan seakan-akan kita masukin tahap gitu kan. Nah itulah banyak mendengar. Terus banyak
membaca. Nah, sekarang gimana sih merasakannya, Mas? Merasakan Roh Kudus dalam hidup kita adalah pada saat, menurut gua nih secara pribadi, pada saat kita mendapatkan sesuatu apapun dalam hidup kita dan kita bisa bersyukur. Apapun loh ya, bukan sesuatu yang baik aja. Sekarang kayak situasi sekarang. Jadi kata si Thomas bilang, gua gak bisa kemana-mana tapi gua bersyukur. Nah itu Roh Kudus tuh ada. Lu harus rasain itu. Ya. Karena Roh Kudus itu bukan kayak tiba-tiba apa ya, sesuatu yang bisa lu kontrol, gak bisa, men. Itu tuh suka-sukanya dia tuh dalam, kalau kita bicara Trinitas tuh banyak nanti. Mau podcast berikutnya? Boleh. Kita akan bicara Trinitas. Nah, Sebenarnya cuma sering itu jadi- konteksnya kencang dan linear lu bicaranya dengan Roh Kudus. Akhirnya bicara apa? Kalau misalnya Yesus bilang, aku akan mempersiapkan tempat bagimu, dan sekarang aku akan memberi Bapa akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sekarang lu minta aja sama Roh Kudus. Nah itu connectingnya langsung sama Bapa juga. Kadang, nah itu konteks ini saya senang dengan pertanyaan ini. Kita lupa pribadi, kita terlalu banyak berkonsentrasi sama Bapak Yesus, lupa bos. Padahal Roh Kudus nih, Bos. Roh Kudus ini adalah sesuatu roh yang dikirim langsung oleh Bapa di surga, dan menurut Yesus itu penolong yang lain. Terus kan ada juga tuh dalam kitab yang boleh menghina Yesus tapi jangan sampai menghina Roh Kudus karena Roh Kudus adalah bagian dari Bapa. Lah, Nggak tahu sih. bukan ya, Yesus bilang dosa Oh, iya. yang lain bisa diampuni, tapi mendukakan Roh Kudus yang nggak bisa. Iya, Nah itu kalau misalnya gini mas, kita mau lagi bahas Roh Kudus ya. Misalnya gue pernah baca di Alkitab ya, kalau Roh Kudus itu bisa pergi dari diri kita sendiri tuh. Pada saat gue udah mengimani dia, pada saat lu udah mereject dia dalam hidup lu, ya iyalah. Lu gini misalnya, nih lihat ya, pintu rumah gua nih. Wah, Vino teman gua nih. Maksudnya pada saat gua mereject lu boleh bisa masuk lagi ke rumah gua nggak? Tidak. Ya sudah, Tidak. gitu prinsip gampangnya. Nah tapi kalau misal saat itu kita tidak sadar lalu kita melakukan hal itu, terus kita mau baru sadar gitu. Contohnya gimana kalau nggak sadar? Hilaf. Misalnya kan. Sekarang gini, sorry nih gue maksudnya. Lu sadar dan tidak sadar lu melakukan iman itu di reject, lu ada niat dong. Benar nggak sih? Lu udah Bener. jarang ke gereja, jarang dengerin firman Tuhan, jarang berdoa deh. Hal yang paling gampang kan berdoa. Lu berarti secara tidak langsung udah reject dong. Dan ya Roh Kudus lu akan pergi, tapi lu udah ada niat, gue malas nih baca Alkitab, gue malas berdoa, mending tidur. Berarti udah ada niat di kitanya sendiri gitu. Ada yang mau lu lakuin, nggak mungkin secara tiba-tiba gitu dia pergi, ya enggak, karena kitanya lagi. Jadi menurut gue yang bisa bilang semua balik lagi sama di kita. Kitanya mau bukan memakai Roh Kudusnya. Roh Kudus itu udah ada di kita dalam keadaan senang ataupun susah gitu. Ya lu harus bisa ya buka hati lu, dengar-dengaran, dan Roh Kudus itu udah selalu ada gitu dan akan nolongin lu klik langsung gitu, nge-switch langsung tanpa lu harus nanya gimana ya caranya buka, ya nggak usah, lu dengar-dengaran aja, baca Alkitab, berdoa, pelayanannya juga nggak usah mesti lu harus ke gereja doang kok. Layani orang tua lu di rumah, keluarga lu di rumah, simple. Lu akan ngebuka koneksi itu langsung ke, bahkan nggak pakai lama deh. Karena gua ini sorry mas potong ya, karena gua punya masalah nih. Dulu zaman seumur kalian lah ya, teman gitu SMP, SMA, gua ya tanya bapak inilah termasuk orang yang liar gitu. Terus gua di satu masa gue sakit gitu ya, terus udah sakit gitu gue berdoa Tuhan gimana caranya gue pengen sembuh, ya nggak tahu aja gitu, tiba-tiba gue berdoa langsung pengen sembuh. Tuhan kasih kan, karena semua orang ada gift-nya masing-masing kasih. Terus gue kayak ngerasa ya ternyata Roh Kudus itu ada, nggak mesti di saat kita susah doang gitu. Lu senang pun tanpa lu sadari ya, lu senang pun Roh Kudus lu juga ada gitu loh di situ loh. Dia ada di sebelah lu juga loh.
Jadi jangan kita kayak misalkan, oh gue mau ujian susah nih, baru berdoa, baru wah doanya di dalam ini, enggak juga. Tolong beri aku hikmah ketika soal matematika sedang susah. Nah, iya, gitu. Terus tiba-tiba bisa, tapi lu nggak belajar, ya sama aja bohong men. Ada effort itu yang misalkan gue mau belajar, gue berdoa Tuhan tolong berkati apa segala macam. Roh Kudus juga kan Tuhan bilang tolongin lu belajar segala macam. Nanti di saat ngerjain matematika lu nggak bisa. Kalau Mas Apri tadi nyontohnya ada ayat, nah ini tiba-tiba set ada rumus matematika. Karena lu belajar. Tiba-tiba ingat. Karena lu belajar. Ini nggak mungkin juga kayak gua nih, gua jarang baca Alkitab jujur. Terus tiba-tiba gua ingat ayat Alkitab kan nggak mungkin men. Karena nggak pernah dibaca. Karena pernah dibaca. Iya. Tiba-tiba logika memang benar. Iya. Kan gua balik lagi, contoh gua di awal adalah cinta. Kalau Mas Apri ke Alkitab, kalau gua ke kehidupan, cinta. Di saat lu percaya, lu yakin, lu ada usaha, ya, ada effort, melakukan gitu. Lu pasti dapat hasilnya meskipun lu dianggap adik-adikan atau abang-abangan. Ya kan? Tapi lu ada usaha dulu nih, dan sebelumnya lu juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gua minta yang terbaik. Jangan lu ngotot, oh gua maunya sama dia. Ya nggak bisa kalau kata Tuhan enggak, ya udah. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena sesuatu hal yang dipaksa itu tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Iya. Benar baik. Pernah mengalami. Jadi lu kayaknya dibahas nih. Jangan. Lanjutkan. Selanjutnya coba nanti ya. Jadi kembali ke pertanyaannya aja tadi ya, pertanyaannya bahwa kalau misalnya emang nggak merasakan, yuk kita balik lagi, kita susah senang, bersyukur, berusaha apa ya? Ya berusaha gini, apa kalau kita bicara apa ya? Bicarakan kalau ayat Alkitab itu kan keinginan roh itu ya pada Tuhan, tapi daging itu lemah kan. Ya ayo berusaha ke sana, dan Roh Kudus pasti ada kok. Jangan sekonyol-konyonin Roh Kudus harus dirasakan spektakuler gitu. Nggak selalu harus spektakuler. Bicara tokoh Alkitab namanya Elia. Kurang gede apa si tokoh ini? Sangat terkenal dan sangat besar. Luar biasa kan, nabi yang hebat. Terakhir menjadi spektakuler kan, dia nantangin nabi-nabi palsu kan, dengan spektakuler juga. Ada daging di tengahnya air, ada wah pokoknya gila kayak jadi macam Gideon hakim-hakim, dihajar semua Tuhan kasih. Tapi pada saat dia selesai melakukan itu, dia diancam tuh sama istrinya Raja Ahab, namanya Isabel. Gua akan bunuh tuh Elia. Kok Elia takut? Seakan-akan imannya gitu kan. Padahal baru sebelumnya dia baru bunuh yang itu gitu loh. Nah, dia dibawa sebelum dia diangkat pakai kereta itu kan ke surga, dibawa ke sebuah gunung. Ada angin, ada hujan lebat, ada apa. Dia ingin mendengarkan suara Tuhan. Nggak ketemu. Tapi suara Tuhan itu sambil bawa makanan buat dia. Dalam angin yang tenang, sepoi-sepoi, dia bisa mendengar. Ini gue hanya menginterpretasikan dalam kehidupan kita gitu. Pada saat hidup pikuk kehidupan kita, kalau kita lagi emosi, kita lagi nggak fokus, memang suara Tuhan itu paling sulit kedengaran. Tapi when you stay calm, duduk tenang, berikan Tuhan tempat untuk melihat, oh Tuhan kayak gini, tolong ya bantu. Nah itu pasti antara akan jangan sampai Tuhan ngomong, lu mati. Tapi lu akan ada satu suara ya tadi, Roh Kudus tadi, begini ya, lu sebenarnya harusnya gini. Suara hati. Nanti deh, nah suara hati itu kan bisa muncul. Lu bisa lihat, nggak bisa kan? Iya. Tapi itu muncul kan? Dan itu Roh Kudus akan berperan di situ, dicungin di situ, dan iman lu bekerja. Dari Ibrani tadi bilang. Jadi disitulah Tuhan ingin kita sama dia itu tenang aja, dengar aja, udah santai dulu. Ya, ada pertanyaan lain? Next. Ya, Almas ada pertanyaan Mas? Kita membahas tentang cinta, bukan tadi seperti Oke, itu. cinta. Balik lagi. Kita balik lagi, biar meresap ke dalam anak-anak remaja. Biar nggak fokus terus. Iya, biar katanya wah ini terlalu tegang, kita encerkan dengan pacaran. Oke. Pacaran dengan iman. Apabila kita bukan pacaran ya,
biasanya kita tuh sebagai anak remaja, apalagi yang di sekolah-sekolah negeri yang memang maksudnya Lingkungan. heterogen banget, maksudnya beda banget. Tiba-tiba melihat, wih ya gimana beda, mantep nih. Dan salah satu teman saya ini Ditunjuk lagi ya. sudah menjadi Siapa? sudah menjadi contohnya, sudah menjadi contohnya. Iya nggak boleh dikira ya guys. Aduh. Gimana Mas? Saya masih Gini bos. Dalam dunia percaturan dunia zaman sekarang ini, kondisi seperti itu tidak bisa tidak bisa dipungkiri, dan itu banyak. Kondisi seperti itu tidak bisa kita juga bilang terlalu nggak bisa harus gitu ya, gimana, itu mah conditionally. Tapi ingat bahwa sesuatu yang dilakukan ini kan, saya selalu kalau sama kalian bilang ada 2 hukum dalam hidup saya. Hukum apa? Apabila berguna dan membangun. Ini langsung apa nih? 1 Korintus 10 ayat 23. Itu ilmu paling, saya sih nggak bisa ngomong nggak boleh, nggak bagus kan, nggak. Karena apa? Kalau anak kamu udah kayak kalian digituin, makin aja. Akhirnya kita balikin ke diri kita. Lo ngelakuin itu berguna nggak buat lo? Lo ngelakuin itu membangun nggak hidup lo? Kalau enggak ya lo jangan lakuin lah. Bukan masalah konteks pacaran aja gitu, konteks apapun lo hati-hati, banyak yang sering narkoba, ada orang yang suka nawarin yang jelek-jelek. Narkoba, ya itu, ya gua sorry tuh saya, kalau itu nggak berguna dan membangun buat lo, ya jangan lo lakuin gitu lo. Hei, untuk teman-teman yang berpacaran beda agama. Enggak gini. Kalau kayak gitu terlalu keras sih Mas. Kalau menurut gua, ya gua makanya Mas Apri nanggepinnya itu pilihan. Pilihannya, ya kalau gua ngerasa zaman sekarang ya mungkin ya nggak bisa mungkiri lah kita juga ya. Tapi yang jadi masalah apa yang Mas Apri bilang gitu, lu ngelakuin udah berapa lama, berguna apa enggak, ada efek sampingnya jadi positif apa negatif. Nanti setelah misalkan iya gue berguna kok, gue dekat sama dia, ya kok gue berkembang kok, dekat sama dia. Kalau lu misalkan balik lagi ke pertanyaan nomor 1 dan dasar kita ngomongin ini adalah iman dan lu membuka diri tentang Roh Kudus, itu dalam hati lu di saat kita tenang, di saat kita mendekatkan diri sama Tuhan gitu, nanti dia bakal ngomong gitu. Ini bakal jadi sesuatu nggak sama lu, antara Dan positif atau konteks berguna dan membangun ini bukan terhadap pribadi ya. Iya. Maksudnya ini, berguna itu apakah yang kita lakukan ini berguna buat gua, buat orang sekitar gua, buat orang tua gua, buat lingkungan gua, dipikirin. Termasuk buat yang orang yang lu sayangin juga, dia jadi berguna. Membangun enggak juga di situ. Kalau misalnya berguna kok buat gua, tapi orang tua lu marah-marah, sama aja nggak berguna. Misalkan berguna alasannya, iya gue sama-sama belajar kok, sama-sama ini, iya. Tapi ya itu tadi orang tua, teman-teman lu. Ya jangan sampai berguna hanya untuk lu aja, gitu loh konteksnya. Berguna untuk semua orang. Tapi kita balik lagi nggak mendasarkan lu nggak boleh atau enggak gitu ya. Kembali ke diri masing-masing. Nah, ini lebih baik ya lu pikirin aja sendiri, ntar lu. Ya, dimulai lagi. Kalau kata gue sih lebih baik ini balik lagi ke diri masing-masing. Ini zamannya demokrasi ya, lo terserah milih mau kayak gimana pun. Mungkin lo bisa ngomong, banyak kok artis-artis beda agama segala macam. Ya terserah. Cuman gue selalu ingat pesan keluarga gue ya, keluarga Mas Apri dan sekitar gue. Kalau lo yang pertama tadi berguna dan berkembang buat orang lain, yang kedua adalah lu jangan pernah menutup diri dengan apa yang Tuhan mau. Kalau memang misalkan kita pacaran beda agama terus tiba-tiba Tuhan punya maksud yang lain buat pasangan kita juga nggak tahu, ya kan? Tapi ya kuncinya adalah 2 itu, berguna dan membangun buat lu. Yang keduanya adalah jangan menutup diri sama Tuhan lewat orang tua, lewat teman-teman lu ya. Nggak, kadang-kadang kan Tuhan ngasih tahu misalkan lewat Vino, even yang lebih muda pun gitu, lu nggak, ya lu tetap harus tanya sama Tuhan, ini kira-kira
mau bentuk gua seperti apa. Kalau dari gua kayak gitu sih. Ya, cukup. Ada lagi? Gimana? Ada tambah? Cukup. Iya, Bingung kan kalau masalah iman? ya emang harus bingung sebenarnya. Kalau menurut gua iman ini nanti bakal jadi kemana-mana juga. Kayak tadi Mas Akil bilang kan, jadi ada Banyak hal Banyak yang hal. bisa direfleksikan sebenarnya, bukan masalah kehidupan percintaan aja, tapi apa semua kehidupan lu ya seperti apa ya kan gitu. Ya kita bicara sekarang iman kita kepada Yesus ya, semua kehidupan lu ya harus terefleksi kehidupan Yesus. Terserah mau bicaranya apa akhirnya, tapi kalau misalnya kehidupan lu tidak merefleksikan kehidupan Yesus ya berarti iman lu nggak di situ. Ya. Ya kan, itu aja. Sekarang bisa keluar. mau dibuat mudah seperti itu. Sekarang bicaranya adalah dalam kondisi sekarang kan, refleksi iman kita sekarang dalam kondisi yang sekarang. Ya lihat aja Yesus namanya apa ya, gua selalu bilang gini, what would Jesus do, apa yang akan Yesus perbuat. Misalnya kalau menghadapi seperti ini, oh ada wabah, Yesus berbuat seperti apa ya, oh ada ini, Yesus berbuat seperti apa. Kira-kira dengan kita sering baca kitab kita tahu, oh Yesus kalau ada kayak gini dia akan melakukan seperti ini, kalau kayak gini dia akan melakukan seperti ini. Karena Yesus itu kan nggak pernah membawa agama, nggak pernah Yesus mau menggiring gadang-gadang soal agamanya, nggak pernah. Yesus itu pengajaran, dia mengajarkan sesuatu yang baru, new rules, new life. Jadi ya gitu, guidance aja bahwa kalau Yesusnya pengennya ke kanan ya kita ke kanan, begitu kita ke kiri ya iman lu udah di situ. Karena kan sesuatu yang kita harapkan, kita ketemu Yesus aja belum, Iya. tapi dengan iman itulah kita mengerti bahwa kita emang harus ke situ akhirnya. Ya jangan mencerna dalam kondisi susah aja masalah iman. Kondisi senang tadi kata si Thomas, kondisi senang kadang orang kan paling ingat sama Tuhan paling gampang kondisi apa? Susah seakan-akan imannya ditantang. Padahal salah tuh misalnya ada kondisi sukacita, bahagia, iman lu lebih ditantang. Lu nggak Tuhan nggak lu? Jadi ada pertanyaan tadi kan mengenai pacaran nih Mas, sudah masuk, terus bagaimana untuk teman-teman kita yang menemukan istilahnya apa ya, menemukan iman yang baru? Nah, kalau dalam wilayah ini saya sih nggak bisa berbicara banyak karena kan tadi kembali bahwa iman itu memang pilihan orang, tidak bisa apa ya mengajarkan orang oh kamu salah atau benar. Karena itu kembali pada nisbi ya, sesuatu yang nisbi yang nggak bisa kita kan, iman itu nggak bisa kita lihat. Nah, bagi saya sih sebenarnya gini aja, menemukan iman yang baru atau tetap pada iman yang lama, pastinya gini, kembali ke awal, sebenarnya lu mau hidup di mana sih, iman yang seperti apa yang lu pengenin. Misalnya iman yang lama nggak meyakinkan lu gitu, apakah benar lu sudah melakukan iman yang lama lu dengan yang benar gitu. Pun sebenarnya kalau misalnya ada orang-orang mengimani yang orang-orang baru yang beriman sama dengan kita, saya pun kadang-kadang juga ya harus gak bisa tiba-tiba dia menjadi seseorang yang benar gitu kan, bukan maksudnya benar tapi jadi orang oh ini bagus banget nih imannya tebal gitu, enggak juga gitu menurut saya. Karena iman itu bisa melihat itu hanya kita sama yang punya hidup gitu. Gak bisa kita saya menjudge kamu imannya tipis, kamu tebal, kamu nggak jelas, nggak bisa. Nggak ada yang bisa gitu. Tapi kalau menurut saya sih mau masalah berpindah tetap atau apapun itu hak prerogatif orang. Tapi apakah kamu sudah mengimani imanmu itu juga? Nah itu yang menjadi penting buat kita sih. Ya mendingan lari ke sana aja. Ya itu. Nah terus kalau misalnya nih ya Mas, tentang teman-teman kita gitu yang sudah mulai tergoncangkan itu apa imannya gitu, gimana cara untuk bisa mengokohkannya kembali gitu? Back to the Bible. Dengarkan firman Tuhan lagi. Taruh iman lu di situ. Itu aja. Karena
menurut saya omongan siapapun tidak akan memperkuat iman lu kalau lu nggak bisa mendengarkan firman Tuhan lagi. Kalau lu kayak tadi si Thomas itu mau ngomong sampai dimanapun, kalau lu nggak pernah membaca kitab suci lagi, mendengarkan firman Tuhan lagi, dengar lagi, istilahnya gini, lu nyetir mobil tapi lu udah tahu bensin lu habis tapi lu nggak pernah isi, akhirnya apa? Mogok. Sama aja, pada saat lu isi lu review lagi, lu review terus, refill, ya akhirnya kan mobil itu kan tetap jalan kan. Ya iman kita gitu, ya harus diisi lagi bensinnya biar mobil jalan. Diisi lagi lewat berdoa, Apapun firman itu. Tuhan. Terus kalau gue boleh nambahin lagi adalah, tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Pergaulan, lu harus udah mulai di saat dia orang yang sekitarnya udah ngingetin tapi lu udah ngerasa jauh dan lu makin jauh dan lu nyaman dengan zona itu, ya itu balik lagi pilihan. Tapi kalau misalkan lu ada niat gue pengen berubah, gue pengen lebih dekat lagi iman gue, memperbaiki lagi apa yang sudah gue lakukan, ya lu putus rantai lu kayak yang kita lakuin sekarang gitu. Kita mulai ini putus rantainya itu, ya lu cari ke komunitas atau teman-teman yang bisa mensupport lu dengan cara itu sih kalau menurut gue ya. Selain tadi kan Mas Apri internalnya ya, yang maksudnya dalam artian internal yang kita lakuin, tapi selain itu adalah vibes-nya, lingkungannya gitu, keluarganya, terus teman-teman lu juga gitu sih kalau gue boleh nambahin mengenai memperkuat orang-orang yang seperti itu ya kondisinya gitu, ada iman yang baru apa segala macam gitu sih. Oke, mungkin Ya jadi kalau pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita bilangnya gitu kan di 1 Korintus 15 ayat 33 gitu. Benar sih kata Thomas. Ya jadi lu harus gaul sama orang-orang yang kebiasaan yang baik. Ini bukan soal agama doang ya, tapi kayak lu di sekolah ada temen-temen lu gaulnya sama yang tukang yang malas, yang nyontek sih relatif lah ya, cuma maksud gue yang malas, yang skip mulu kerjaannya gitu. Gua banget lagi. Nah ya sekarang balik lagi ke lu nya, kalau gua sama Mas Sapri nggak bisa ngomong iya dan tidak, kenapa? Kita udah sama-sama besar, udah sama-sama dewasa. Relatif balik. Nah, Udah berjenggot, udah berbulu. Bisa pilih lah yang baik. iya. Balik lagi kayak pertanyaan Mas Sapri tadi bilang, berguna dan jadi lu bertumbuh, berkembang nggak gitu loh. Lu diam di lingkungan itu. Kalau misalkan ternyata ada posisi positif, pasti ada positif negatifnya gitu ya, tapi di saat lu bisa banyak positifnya, dominan positifnya, ya lu lakuin di situ. Tapi kalau misalkan udah tadi gitu, iman lu kurang apa segala macam, ya udah lebih baik lu sendiri, ya apa yang bisa bilang gitu loh. Kalau internalnya sendiri nggak ada niatan, gue bilang untuk lu mau gitu, mau gitu, ya udah nggak akan bisa. Lu mau baca Alkitab kayak mau apa, terus lu malah nyalahin orang lain, nyalahin Tuhan apa segala macam, ya lu bakal stuck di level itu. Tapi di saat lu udah mau membuka diri, memaafkan diri lu, memaafkan orang lain dan mengampuni gitu diri lu, diri semua segala macam, Roh Kudus masuk, lebih masuk ya maksudnya ya, lebih hadir lagi gitu, lebih keras lagi, lebih peka. Kalau kata anak zaman sekarang peka Mas, ya peka. Jadi lu pasti akan lebih ya bisa gitu, nggak akan kayak Gua sempurnakan, bukan Roh Kudus masuk, tapi Roh Kudus yang menguasai lu. Nah ya itu maksud lu. Karena udah ada. Jadi bukan ego lu yang gede, tapi Roh Kudusnya membuat menguasai lu untuk berpikir, bertindak dan melakukan sesuatu. Itu kuncinya itu sih. Roh Kudus nggak akan kemana-mana. Salah. Jangan nutup diri lah, maksudnya. Buat Tuhan yang jadi center pointnya. Yes. Oke. Gimana? Sepertinya perbincangan Mau beduk? Iya. Mau buka puasa. Iya. Tapi sudah. Kami dari tadi sudah Minta berbuka. maaf. Ya, perbincangan iman kita sampai sini dulu. Kalau dibahas tentang iman sih jauh banget Jauh, ya. ini masih Nggak wah, cukup gitu. aku Kulit kurang. sih, ini kulit sih. Masih belum. Karena ya dasar iman Kristen kan banyak. Betul. Itu kan Apabila- banyak ceritanya gitu loh. Ada Trinitas, ada saat dimana iman tadi banyak goncang, Lanjut. ada transfigurasi mengenai Tuhan. Aduh banyak. Lanjut dong. Sepertinya akan banyak lagi. Jadi mungkin teman-teman yang ingin
bertanya dan Iya. ini harus Silakan. dilanjutkan, harus Silakan. dilanjutkan. Tanya Terus aja. di bawah Kalau DM emang aja ada DM. berminat untuk melanjutkan kan bisa langsung komen di Atau mungkin Anda berminat menggantikan kami? DM aja DM mereka kasih tahu komen. Kalau ada yang mau tanya sesuatu yang agak mungkin sedikit nyerempet susah gitu, DM aja, WA aja nggak apa-apa. Akan jawab sebisa kami. PR lu berdua tuh berarti ngedit terus Instagram Mas Apri. Tenang, tenang. Kalau mau Instagram gua juga Boleh. Kita cantumin part-partnya dari ini. Oh. Aman ya. nama gawe. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini dan tidak di-skip. Kami sangat apresiasi. Saya juga berterima kasih untuk Mas Apri dan Sama-sama. Ya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar kami terus membuat wabah semakin mewabah. Terima kasih. Tapi sebelumnya nih untuk seperti tradisi kita nih di Oh iya. sebelumnya. Kami punya tradisi, Mas. Jadi untuk bintang tamu ini, waduh hampir lupa tradisi. narasumber memberikan kata-kata Advice. Iya, kata Oh. mutiara. Kata-kata mutiara ya. Untuk teman-teman kita yang menonton. Apa ya kata-kata mutiara? Ya, mutiara. Bukan kata-kata Mas Apri. Nah, ya, saya sih gak banyak kata-kata mutiara dalam hidup, cuma ini kalau kita bicara sama iman adalah pada saat memiliki iman dalam Yesus, lu harus menghidupinya. Dah. Mas. Gua ada sih yang nyangkut Tuhan, tapi ini bahasanya kasar banget nih. Nggak apa-apa. Serius lu? Nggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang lagi down atau kayak gimana. Di saat lu percaya orang udah ngatain lu tuh tapi lu harus tahu itu bisa jadi emas dan lu harus bisa jadi tadi emas. Coba. Gokil. Nah, tolong tadi di tut. Nah, biar menjadi sebuah pertanyaan kuis. Ini tadi apa ya? Ini Apa ya, Mas? apa ya? Itu dapet yang pucuk. Apa teh? Nih. Ya udah habis. Terima kasih teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di wabah-wabah berikutnya. Dadah. Selamat bulan Ramadan.